Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya walaupun belajar di rumah. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, anak-anak, kita kan sudah tahu kita akan belajar makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, ini dia kalinya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Kita ucapkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Menurut kalian, manakah yang merupakan contoh makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Pasti kalian masih bingung untuk membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas tentang makhluk hidup. Makhluk hidup adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menghirup udara atau bernafas. Makhluk hidup disebut juga biotik, terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis dari makhluk hidup. Yang pertama yaitu adalah manusia. Yang kedua ada hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas pengertian makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup adalah semua makhluk yang tidak memiliki ciri pada makhluk hidup. Apa saja sih ciri-ciri yang terdapat pada makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup ada 6, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Kedua, makhluk hidup berkembang biak. Ketiga, makhluk hidup tumbuh. Keempat, makhluk hidup bernafas. Kelima, makhluk hidup dapat bergerak. Dan yang terakhir, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Pertama, kita akan membahas makhluk hidup makan dan minum. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidupnya. Manusia membutuhkan makanan dan minuman setiap hari. Manusia akan merasa lapar jika terlambat makan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan hewan peliharaan yang tidak diberi makanan dapat menjadi lemah, bahkan akhirnya dapat mati. Yang kedua ada berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami maupun buatan. Sedangkan manusia menghasilkan keturunan dengan cara melahirkan. Dan hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Yang ketiga ada tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar, seperti contoh pada gambar ayam di bawah ini. Ayam mulai dari bertelur menjadi anak ayam hingga menjadi ayam dewasa. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan ditanam dari bibit, tumbuh akar, tumbuh batang, dan hingga tumbuh daun, hingga bunga maupun buah. Yang keempat, ciri makhluk hidup adalah bernafas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas. Saat bernafas, manusia menghirup oksigen. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga bernafas. Semua makhluk hidup mempunyai alat untuk bernafas. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Ciri makhluk hidup keenam ada peka terhadap rangsang.
Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda, seperti contoh pada gambar di bawah. Manusia ketika terkena sinar matahari, kulitnya akan merasakan panas sehingga mengeluarkan keringat. Dan contoh pada tumbuhan adalah pada tanaman putri malu. Ketika daun putri malu disentuh, maka daun tersebut akan menutup. Contoh pada hewan adalah siput. Ketika siput disentuh oleh sesuatu, maka dia akan bersembunyi di dalam cangkangnya. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah dapat membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup? Kalau kalian sudah dapat membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup, ayo kita bermain game. Coba kelompokkan mana yang makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Di sini Ibu ada gambar kaos kaki, ada gambar pohon, ada gambar mobil, gambar sapi, gambar batu, dan gambar seorang anak. Dari gambar-gambar ini, ayo kita kelompokkan mana yang kelompok makhluk hidup dan mana yang kelompok makhluk tak hidup. Gambar pertama, kita mulai dari kaos kaki. Kaos kaki masuk kelompok mana ya? Kaos kaki masuk kelompok makhluk tak hidup karena dia tidak memiliki ciri-ciri pada makhluk hidup. Kalau pohon masuk kelompok makhluk hidup karena pohon memiliki ciri-ciri pada makhluk hidup. Kalau mobil masuk ke kelompok makhluk tak hidup karena mobil tidak memiliki ciri-ciri pada makhluk hidup. Sedangkan kalau sapi, dia akan masuk ke kelompok makhluk hidup karena dia memiliki ciri-ciri pada makhluk hidup. Nah, gambar seorang anak di sini, dia juga akan masuk ke dalam kelompok makhluk hidup karena seorang anak di sini memiliki semua ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup. Kalau batu akan masuk ke kelompok makhluk tak hidup karena dia tidak memiliki ciri-ciri pada makhluk hidup. Apa sih kesimpulan yang kalian dapatkan dari materi kita kali ini? Jadi kesimpulannya adalah makhluk hidup adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menghirup udara ataupun bernafas. Makhluk hidup ini terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman, makhluk hidup berkembang biak, makhluk hidup tumbuh, makhluk hidup bernafas, makhluk hidup dapat bergerak, dan makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, sedangkan makhluk tak hidup itu adalah makhluk yang tidak memiliki ciri-ciri pada makhluk hidup. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan dan bisa membedakan mana yang makhluk hidup dan mana makhluk tak hidup? Nah, Ibu harap pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai sini dulu ya materi pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Dan sebelum selesai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.